Waktunya answer your question. Dari Republik Murah, Mas Tama iseng nanya, kalau kita profit terus, apakah broker bisa rugi? Pertanyaannya menarik, apakah broker bisa rugi ketika kita untung terus? Jawabannya adalah tergantung brokernya. Kalau brokernya itu market maker atau seperti Binomo kemarin, jawabannya adalah iya. Tetapi kalau broker yang benar-benar terregulasi Bapepti, regulasinya baik dan lain-lain, itu jawabannya adalah tidak, karena ini Anda di sini, kemudian ada broker, kemudian di sini ada market. Fungsinya broker di sini menjembatani Anda ke market. Jadi ada jembatan di situ. Karena dijembatani broker, broker butuh apa namanya? Butuh namanya komisi. Nah, dia dapatnya keuntungannya dari komisi untuk pembelian. Jadi dari Anda membeli itu broker dapat komisi dari situ. Biasanya $7 per lot. Oke, ketika kita open posisi, langsung broker meminta $7 per lot. Langsung diminta tuh, oke $7 mana? Kayak gitu. Kalau kalian menggunakan satu lot, broker dapat dari sini. Kemudian ada lagi, broker juga seperti ini. Contoh harga di market itu $1, contoh aja $1. Kemudian sama market itu ditambahin atau dinaikin harganya. Contoh kalian beli di pabrik, kalian mau jual ke customer, berarti kalian naikin biasanya tuh. Jadi 101. Jadi Anda membelinya di harga 101, bukan di harga 1. Jadi itu. Ini dinamakan spread. Jadi broker di sini dapat dua sebenarnya, dari spread dan juga dari komisi. Walaupun kita untung, walaupun kita gagal, broker tetap dapat komisi dan spread. Itu enaknya di broker. Jadi kalau dibilang kita profit, apa broker bisa rugi? Jawabannya adalah tidak. Oke, dari Instagram sekarang, Haris Hidayat. Mas, kalau modal $100 tuh terus ikut swingnya Mas Tama itu cukup nggak? Biasanya kita swing itu ada 100 pip stop lossnya. Oke, berarti 100 pip di sini berapa poin? 1000 poin. Kita open posisi minimal itu 0,01. Kalau pakai mikro 0,01 lot. Contoh modal Anda itu $100, modalnya $100. $100 di sini resiko 1%-nya berarti berapa? $1. Berarti setiap kali entry saya kehilangan $1 karena 1% dari $100 yaitu $1. Kemudian kita bisa lihat $1 dibagi 1000 untuk menentukan lot size-nya. Berarti 0,001 lot. Anda harus menggunakan 0,001 lot untuk open posisi dengan resiko 1% tadi. Jawabannya apakah bisa di broker? Ingat, di broker tadi minimal lot size yang kita bisa open yaitu 0,01. Jadi Bapak tidak bisa open posisi kalau pakai swing trader dengan modal 100. Modal yang saya sarankan itu 1000, karena dengan contoh 1000 ya, dengan resiko 1% berarti berapa ini? $10. $10 dibagi 1000 berarti berapa? 0,01 lot. Bisa open posisi karena minimal lot size di broker itu 0,01 lot. Terus kalau kalian bertanya, adakah cara lain? Ada. Akun itu ada beberapa akun, ada akun standar dan akun sen biasanya. Kalau kalian modalnya kecil pengen swing trading, saya saranin cari broker yang ada akun sen. Cari broker akun sen. Kalau modal Anda 1000 atau 500, kalau $500 berarti kalian harus menggunakan 2% resiko, menjadi $10 per trading. Kalau kita gagal, gagalnya $10. Berarti kalian kalau ingin pakai $500 ya pakai resiko 2%. Dan kalian sudah bisa menggunakan akun biasa, akun standar, bukan akun sen lagi. Dari Marisa Oktaviani, Mas Tama coba pendapatnya soal resesi 2023. Gimana menurut Mas Tama? Sebenarnya Indonesia untuk menanggapi resesi udah bagus itu. IHSG aja naik sekarang. Padahal saham-saham di luar sana, GBP aja kalau kalian lihat GBP USD harganya paling rendah itu di 1985. Sekarang itu lebih rendah dari 1985. Jadi benar-benar sudah resesi sebenarnya. Jadi Indonesia lumayan baik untuk menanggapinya. Untuk saran saya bagi yang ingin jaga-jaga untuk resesi, pastiin simpan uang dulu atau simpan untuk dana darurat. Takutnya nanti krisis keluar lagi, kemudian pekerjaan di-cut banyak, itu kalian masih ada setidaknya 6 bulan untuk hidup. Dana darurat penting saat resesi. Kemudian pastiin punya sampingan. Sekarang ada kerjaan tetap, ada sampingan. Jadi kalau
kalau kerjaan tetap di-cut, masih ada sampingannya yang masih berjalan sampai resesi selesai. Kemudian yang terakhir, banyakin relasi itu. Kalau mau kayak krisis, pikirkan aja contoh kalau mau resesi, saya nggak kerja lagi. Nah, saya harus bagaimana? Oh, berarti saya harus nambah skill, nambah dana darurat atau dana yang saya simpan takutnya kalau ada apa-apa dan lain-lain. Itu kalian berpikiran kayak gitu aja. Tapi kalau saya lihat di 2023 kemungkinan sih enggak. Indonesia agak lumayan bagus untuk nyikapinya sih. Semoga aja enggak ya. Oke, dari Artana, Mas Tama coba bahas tentang prop fund, FTMO dan lain-lain. Coba dibahas. Oke, kalau yang nggak paham prop fund itu, kalian trading nggak punya kapital, sama dia itu diberi kapital sama mereka. Kemudian hasil profitnya 80% mereka atau 50% mereka, 50% Anda. Jadi uangnya dari mereka, tapi biasanya kalau mau masuk itu bayar dulu berapa, kemudian dites dulu dan lain-lain. Sebenarnya kalau dites itu juga cuma formalitas saja. Jadi sebenarnya untuk konsepnya itu seperti ini yang saya tahu ya, pendapat pribadi saya. Ini Anda, maaf jelek ininya. Kemudian ada broker, kemudian ada market. Ingat, kalian mau trading di market langsung itu bisa, tapi modalnya harus lumayan gede biar dapat signifikan. Contoh, kalian menggunakan satu lot itu butuh $100.000 atau 100.000 unit. Kita nggak punya uang sebanyak itu. Sama broker di leverage, jadi 1:100 katakanlah. Berarti kalian hanya butuh uang $1.000 untuk open $100.000. Enak, ditambahin kapitalnya sama broker. Tetapi kenapa? Contoh saya modalnya 1.000, berarti saya bisa open satu lot. Oke, dipahami dulu dari sini. Kita dipinjami sama broker. Tetapi apa? Ketika minusnya itu sampai 1.000, broker langsung close atau kita namakan margin call. Kenapa? Karena kalau ini nggak di close, jadinya minus nanti. Siapa yang mau nanggung minusnya? Broker nggak bakalan mau nanggung minusnya. Kemudian prop fund itu ada di mana? Prop fund itu ada di tengah-tengah sini. Saya bilang PF aja ya. Ada di sini. Di mana uang Anda itu di leverage sebenarnya, atau dia bilang kita pinjami, contoh 100 atau $10.000 biasanya. Prop fund di sini Anda trading di prop fund, broker, dan di sini. Nah, untuk masuk ke prop fund itu biasanya kita deposit terlebih dahulu, atau uang jaminan tak uang apa gitu saya lupa. Pokoknya biasanya itu ada. Soalnya contoh kita harus deposit 1.000 dulu ya. Kemudian kita dikasih $10.000 modal. Ketika minusnya itu sampai $1.000, prop fundnya itu langsung close otomatis. Jadi modal Anda langsung di close sama prop fundnya. Supaya kalau ini minus siapa yang mau nanggung, kan nggak ada. Gitu. Itu prop fund yang benar. Ada prop fund yang cuma piramida sin, ada. Jadi uang hanya diputer-puter aja. Jadi kayak gini modelnya. Anda kemudian harus cari 2 orang, uangnya ini tadi buat bayar, ini buat bayar, ini piramida sin. Banyak broker yang seperti ini, banyak prop fund yang juga seperti itu. Banyak. Jadi benar-benar hati-hati. Tapi banyak juga prop fund yang benar. Tetapi ingat, prop fund tadi itu ya tetap aja mereka nggak mau rugi karena mereka itu perusahaan. Kalau saya punya perusahaan, pastinya juga saya bakalan seperti itu. Saya nggak mau rugi. Jadi kalau mau ikut prop fund silahkan cari sendiri, kemudian legalitasnya dicek. Kalau ingin trading sendiri, saya lebih saranin untuk trading sendiri karena lebih enak itu uang Anda, dan juga money management dan lain-lain bisa diatur sendiri. Oke, dari Muhammad Azam, Mas Tama buat tutorial cara menunjukkan swing high dan swing low. Sebenarnya sudah kita jelasin secara detail di video market structure, kalian cek di sana atau di deskripsi. Saya bahas secara cepat aja untuk swing high dan swing low. Oke, contoh di GBP JPY sekarang. Untuk swing high dan swing low nya ada di mana? Yang paling bawah, kemudian yang atas, yang di sini, kemudian yang di sini, kemudian yang di sini. Ini belum selesai, harusnya lebih tinggi lagi. Kok bisa seperti itu? Enak kan kita ngelihatnya. Cuma kalian bisa lihat kenapa kok bisa seperti itu. Kita harus ada namanya, kalau menentukan high dan low, dia harus ada pergerakan kecil high dan low di dalamnya. Ini kan ada pergerakan kecilnya tuh. Ini berarti benar, up down up down up. Yang nggak ada naik turunnya berarti itu kurang tepat. Contoh, penarikan high dan low dari sini atas ke bawah ini benar, tapi ini ke sini ini salah. Kenapa? Di tengah-tengah sini ada pergerakan turun, naik, turun. Jadi benar, di dalamnya harus ada pergerakan kecil. Tetapi yang salah dari bawah ke atas karena tidak ada pergerakan kecilnya. Berarti kalau mau narik high dan low itu harus langsung dari bawah sini. Kemudian ini nanti ke atas sana. Ini langsung dari sini ke
Sini, lihat ada pergerakan kecilnya yang penting. Kalau tidak ada contoh ini, kalian langsung narik dari atas langsung ke bawah sini, nggak bisa, nggak ada pergerakan naik turun kecilnya di sini. Jadi itu yang perlu diperhatikan ketika narik swing high dan swing low. Kalian bisa cek videonya. Rizky Arti, mantap mas sama. GID is very good, cuman pakai rasio 1:2 secara tertib aja, endingnya bisa profit. Sebenarnya apapun itu, pekerjaan apapun itu kalau kita konsisten, kita tertib, itu jangka panjangnya bakalan bagus. Contoh YouTube aja, kalau kalian tetap upload setiap hari, itu kualitas videonya semakin baik, kemudian algoritmanya tetap dijaga dan lain-lain, ide-ide baru dan konsisten terus, itu juga bakalan berhasil nanti ya. Sama juga di trading, itu juga sama. Apapun itu, jika kita tertib dan konsisten di sana, pastinya uang itu bakalan mengikuti dari situ. Oke, dari Vanami Fan, Mas Tama izin bertanya, ketika kita ingin swing trading, hal dasar yang kita butuhkan itu modal besar untuk menahan floating loss ya mas? Jawabannya adalah bisa ya, bisa tidak. Kalau modalnya terlalu kecil, contoh kita pakai modal $100. Kalau mau open posisi swing, ingat swing biasanya kita stop lossnya berapa? Stop lossnya itu 100 pip, berarti 1000 poin. Kita bisa open posisi ketika kita bisa minimal open 0,01 lot dengan resiko 10% dengan modal segini, itu terlalu besar. Jadi kalau dibilang modal dibutuhin, jawabannya adalah iya. Tetapi kalau untuk menahan floating loss, jawabannya adalah tidak, karena kita harus ada stop loss. Stop loss itu ada karena ada alasannya. Kalau kalian lihat di live trading kita hari ini, kita ada loss di Euro USD, kita lossnya kenapa? Kita taruh stop lossnya di atas, kemudian dia ke break, terkena stop lossnya, jadi ya udah terkena stop loss. Tapi kenapa saya taruh stop loss di sana? Karena trend line, kemudian support resisten, kemudian channel di sini juga ke break, itu alasannya itu banyak karena saya taruh di situ. Jadi kalau terkena stop loss ya sudah. Kalau kalian bisa lihat ini pipsnya itu 91 pip untuk pipsnya. Untuk swing trading itu enaknya kita ada stop loss, kita ada TP, kalkulasi lot, taruh, beres. Enaknya di sana. Jadi nggak usah nahan posisi sampai lama dan lain-lain, itu kelihatannya bukan seperti itu. Oke mas, apa Fibonacci bisa digunakan di semua time frame, misal di M15 dan M5? Jawabannya adalah bisa-bisa saja. Karena Fibonacci, kalau kalian belum melihat video Fibonacci, saya saranin untuk melihat video Fibonacci dari nol, atau di deskripsi kita taruh, kita jelasinnya lebih detail di sana. Joko Sanyoto, saya mau belajar tadi sama Mas Tama, caranya gimana? Kalau kalian ingin trading sama kita atau sama saya, itu sebenarnya di channel sudah ada semua. Contoh, kalian masih baru banget, kalian bisa masuk ke YouTube, cari Rizky Aditama, kemudian scroll aja, nanti udah semua. Buka broker, kemudian cara menggunakan MetaTrader, indikator, trend, market structure, dan lain-lain itu ada di sana semua. Anda selesai ini, kemungkinan sudah bisa bagus untuk analisanya. Kemudian ketika sudah belajar analisa, kita mau gimana? Kita ada live trading. Kalau pengen dilihat bagaimana, oke saya udah analisa sini, saya mau lihat prediksi marketnya deh, yang swing, itu ada setiap Sabtu dan Rabu kita berikan prediksi buat Anda supaya kalian itu juga belajar. Kalian bisa, ini trennya bullish, kemudian saya cek di prediksi, oh ya sama, berarti teknikal saya udah mulai bagus nih, kayak gitu. Kemudian setiap hari juga kita ada live trading, kalian juga bisa ikut entry. Kalau nggak entry juga nggak apa-apa, itu is up to you. Tapi yang jelas saya entry di sana, dan lumayan daripada kuota habis buat nonton yang nggak jelas, mending buat ikut live trading aja kalau saya. Jadi itu cara untuk trading sama saya. Saya saranin untuk kalian melihat video market structure terlebih dahulu, karena video tersebut adalah dasar dari semua technical analysis. I will see you, bye bye.